kita mengenal adanya 5 indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman. Namun, para pakar fisiologi selanjutnya telah menentukan indera lain, termasuk yang paling mengejutkan adalah kemampuan mereka mendeteksi medan listrik dan medan magnet. Kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis indera secara luas, yaitu yang pertama, kemoreseptor. Nah, indera ini yang distimulasi oleh berbagai ion atau molekul kimia baik yang berupa gas atau cairan. Indera ini meliputi indera penciuman, perasa, dan reseptor yang membantu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua itu ada mekanoreseptor, yaitu indera yang distimulasi oleh energi kinetik, yaitu organ-organ yang memantau fungsi internal seperti tensi otot, posisi sendi, indera peraba, keseimbangan, dan juga pendengaran. Yang terakhir itu ada fotoreseptor, yaitu indera yang merespon energi elektromagnetik dan bentuk foton seperti pada indera penglihatan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari flicking. Flicking yaitu gerakan di mana udang melakukan gerakan pelucutan antenula ke depan, dan gerakan tersebut berfungsi dalam mencari atau mendeteksi pakan. Yang kedua yaitu ada whipping. Whipping yaitu gerakan pembersihan antenula, di mana gerakan tersebut berfungsi dalam pembersihan setelah mendapatkan makanan atau setelah memakan pakan. Yang ketiga yaitu ada withdraw. Withdraw yaitu gerakan di mana udang melakukan gerakan pelucutan ke belakang, di mana gerakan tersebut berfungsi untuk melawan atau menghindari musuh yang mendekatinya. Yang keempat ada rotation, yaitu gerakan pemutaran antenula yang berfungsi untuk mencari sensor kimia. Jadi, untuk metode praktikum dari praktikum kemoreseptor ini, yang pertama ada alat, yaitu akuarium, stopwatch, dan juga gunting. Untuk bahannya kita menggunakan lobster air tawar dan juga pelet. Kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian diisi akuarium dengan air bersih, kemudian dimasukkan pelet, lalu dimasukkan lobster kontrol dan amati pergerakannya sampai dia menyentuh pakan. Waktu dihitung menggunakan stopwatch. Lalu diablasi kedua mata lobster dan diamati pergerakannya. Waktu dihitung menggunakan stopwatch. Kemudian diablasi antenula lobster dan amati pergerakannya. Kemudian waktu dihitung lagi menggunakan stopwatch. Lalu diablasi total lobster dan amati pergerakannya dengan waktu yang dihitung menggunakan stopwatch. Hal tersebut dilakukan dengan pengamatan hingga 7 menit. Ikan mempunyai organ sirkulasi darah yang disebut jantung. Jantung pada ikan terletak di bagian belakang atau di bawah insang. Jantung merupakan pembesaran otot yang spesifik dari pembuluh darah atau struktur muskular berongga yang berbentuk seperti kerucut dan diselimuti oleh kantung perikardial atau perikardium. Pada ikan terdapat 4 bagian jantung, yaitu atrium, ventricle, struktur berongga yang disebut sinus venosus, dan tabung yang disebut bulbus arteriosus. Meskipun terdapat 4 bagian pada jantung ikan, namun yang dianggap hanya 2 karena organ-organ tersebut tidak membentuk organ tunggal dan terletak di belakang satu yang lainnya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai otot jantung. Denyut jantung memiliki bagan. Ini merupakan bagan dari denyut jantung pada ikan. Jadi denyut jantung itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama neurogenik. Neurogenik ini terdapat pada invertebrata, dan kedua yaitu myogenik. Myogenik ini
merupakan denyut jantung pada jenis ikan. Nah, ini merupakan penjelasan dari bagian denyut jantung ikan tadi. Jantung neurogenik adalah jantung yang aktivitasnya diatur oleh sistem saraf, sehingga jika hubungan syaraf dengan jantung diputuskan, maka akan berhenti berdenyut jantung tersebut. Jantung invertebrata adalah termasuk jantung neurogenik. Yang kedua yaitu jantung myogenik. Jantung myogenik ini denyutnya akan tetap ritmis walaupun hubungan dengan syaraf diputuskan. Nah, jantung ikan adalah termasuk pada jenis jantung myogenik. Ini merupakan lanjutannya, yaitu kontraksi otot jantung pada ikan merupakan sarana untuk mengkonversi energi kimiawi menjadi energi mekanik dalam bentuk tekanan dan aliran darah. Kontrol terhadap jantung didasarkan pada dua mekanisme, yaitu adrenergik dan cholinergic. Adrenergik untuk merangsang jantung berkontraksi, sedangkan cholinergic itu yang menyebabkan relaksasi pada jantung. Kedua proses ini saling bertentangan yang menyebabkan jantung dapat memompa darah dan mengisinya kembali. Darah dipompa keluar selama berkontraksi ventrikel atau yang disebut sistol dan diikuti oleh periode relaksasi dan pengisian kembali atau diastol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum kontraksi otot jantung ikan. Adapun bahan-bahan dan alat yang kita gunakan adalah alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah nampan atau wadah untuk ikan, gunting bedah untuk membedah tubuh ikan, pisau untuk membedah ikan, milimeter blok untuk mengukur panjang dan lebar tubuh ikan, timbangan untuk mengukur massa ikan, pinset untuk membersihkan organ yang tidak terperlukan, cawan Petri digunakan sebagai wadah jantung yang akan dibedah, stopwatch untuk menghitung waktu. Adapun bahan yang digunakan dalam prosedur praktikum ini adalah ikan, larutan fisiologi. Larutan fisiologi adalah larutan isotonik yang terbentuk dari NaCl 0,9% yang sama dengan cairan tubuh atau darah. Adapun prosedur praktikum yang pertama adalah diukurnya panjang tubuh ikan dengan menggunakan milimeter. Yang kedua, ditimbang tubuh ikan dengan menggunakan raca massa. Yang ketiga, dibedah ikan besar dan ikan kecil untuk diambil jantungnya. Yang keempat, setelah jantung diambil, diletakkan ke dalam cawan Petri yang sudah diisi NaCl 0,9%. Diamati dan dihitung detak jantung ikan setiap menitnya.